Oke, kita sudah sampai di pembelajaran tentang selection pane ya. Kita akan belajar bagaimana memunculkan panel selection ya. Jadi selection pane ini kita gunakan untuk berbagai kebutuhan ya. Misal untuk kebutuhan seleksi objek ya. Kemudian untuk rename objek atau menamai objek. Kemudian mengatur posisi objek ya. Kemudian menyembunyikan sementara objek yang ada di layar kerja PowerPoint. Nah, cara memunculkannya kita ke tab Home ya. Kita klik tab Home lalu pilih Arrange di sini ya. Kemudian kita pilih Selection Pane ya. Nah, di sebelah kanan ini nanti akan muncul panel ya. Panel yang berisikan kumpulan-kumpulan objek yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, ini masih kosong karena kita belum tambahin apa-apa di sini ya. Oke, kita coba contohin ya. Di sini saya tambahkan kotak gitu ya. Oke, kemudian saya tambahkan teks ya. Tambahkan teks di sini. Kemudian saya tambahkan gambar. Nah, objek-objek yang sudah kita masukkan di PowerPoint akan muncul di selection pane ini teman-teman ya. Nah, di sini ada picture ya, picture, kemudian ada text box untuk teks, kemudian ada rectangle untuk objek ya. Nah, kegunaannya apa aja ya? Oke, yang pertama misalnya kita bisa dengan mudah menseleksi objek yang kita tambahkan di layar kerja PowerPoint ya. Nah, let's say ya misalnya nih teman-teman mau seleksi teks ini gitu ya, dan kebetulan desainnya lagi penuh nih dan susah untuk diseleksi ya, misalnya kayak gini nih. Ini kan susah nih diseleksi yang teksnya ya. Ini kalau saya klik yang kepilih itu yang gambarnya. Nah, cara mudahnya adalah kita bisa menggunakan selection pane ini gitu ya. Kita tinggal klik teksnya di sini. Nah, ini sudah kepilih ya. Dengan ini kita bisa dengan mudah untuk menyeleksi objek yang kita inginkan. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa kasih nama ya. Kita tinggal double klik aja di sini. Ya. Misalnya ini teks, ini teks. Oke. Kemudian yang gambar ya. Ini gambar. Ini kotak. Nah, dengan memberikan nama pada objek yang kita tambahkan di sini, ini memudahkan kita dalam hal editing atau seleksi objek gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah memilih objek tertentu yang sudah kita kasih label kayak gitu. Oke, kemudian di sini kita juga bisa sembunyikan gambarnya ya, misalnya gambar objek yang ada di sini ya. Nah, misalnya tadi kan ini teks ini agak ngalangin gitu ya. Saya pengen selama saya ngedit teks ini yang lainnya disembunyiin dulu gitu ya, biar gampang editnya. Nah, caranya adalah kita bisa klik yang gambar mata ini. Oke, kita klik di sini. Kemudian yang kotaknya kita klik juga ya. Jadi kita sembunyikan sementara ya, dan menyisakan objek yang ingin kita edit aja ya. Jadi dengan ini kita bisa leluasa untuk mengedit objek-objek yang ada di PowerPoint. Oke. Nah, cara baliknya lagi kita tinggal klik aja di sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga bisa mengatur posisi objeknya ya. Kalau dari sini ini yang paling depan itu adalah gambar ya. Jadi gambar itu paling depan, di belakangnya itu ada teks ya. Kemudian di belakang lagi ada kotak. Nah, misalnya saya pengen ubah kotak ini jadi paling depan. Baik, sebelum ke sini saya akan coba demokan ya cara manualnya seperti apa. Cara selain pakai yang ini tuh untuk mindahin posisinya pakai apa gitu ya. Yang pertama kita bisa klik kanan objeknya ya. Oke. Kemudian di sini ada pilihan bring to front ya. Ini kita klik aja. Nah, maka dia akan berubah menjadi paling depan posisinya kayak gitu. Kalau misal paling belakang kita tinggal klik kanan, pilih send to back di sini. Nah, gitu ya.
atau majunya satu-satu ya. Misalnya dia majunya itu selangkah demi selangkah gitu ya di depan objeknya. Berarti nanti kita pengen majuin kotak ini di depan teks gitu ya, di depan teks, di belakang gambar. Jadi nggak paling depan langsung. Cara gimana? Kita bisa klik kanan ya. Lalu di sini kita geser mouse-nya. Kita pilih bring forward, teman-teman. Nah, dia majunya itu satu-satu, teman-teman. Nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan dia langsung paling depan. Oke. Yang ke belakang juga sama ya. Di sini kita bisa geser mouse-nya, pilih send backward ya. Maka dia majunya satu-satu juga kayak gitu. Oke. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan shortcut ya. Jadi shortcut itu misalnya saya pengen bikin objek ini maju gitu ya. Caranya adalah kita bisa menekan ya Ctrl Shift lalu simbol ini, teman-teman. Oke. Ini praktis, teman-teman ya. Kadang saya juga pakai ini untuk lebih mempercepat aja sih sebenarnya. Oke. Nah, baru yang cara ketiga kita bisa dari sini, teman-teman, dari selection pane. Caranya kita tinggal geser aja, misalnya kotak ini di paling depan ya, seperti ini. Jadi posisinya ini yang paling atas itu adalah objek yang paling di depan, teman-teman. Oke. Kalau berdasarkan posisi ini, berarti kan ini kotak paling depan ya. Yang tengah itu gambar, yang terakhir itu teksnya. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal geser aja, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini sama ya tadi. Ini kalau kita pengen sembunyiin semua objek, tinggal klik hide all ya. Maka semua objeknya hilang sementara. Kalau mau balikin lagi kita tinggal klik show all. Oke, nah di sini ada gambar gembok, teman-teman ya. Icon gambar, icon gembok. Ini kalau kita klik ya, dia nggak bisa diedit, teman-teman ya. Maksudnya nggak bisa digerakin. Ya, ini nggak bisa digerakin. Jadi kayak digembok ya, posisinya nggak bisa dipindah-pindahin. Oke, mungkin itu aja, teman-teman ya. Cara menggunakan selection pane ya untuk berbagai kebutuhan. Semoga tutorial bermanfaat. Terima kasih, teman-teman. Kita lanjut lagi di video berikutnya.